Ya, kembali bersama kami dan untuk membahas jalannya sidang lanjutan pemeriksaan saksi perintangan penyidikan hari ini telah bergabung bersama kami Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Assalamualaikum, selamat sore Pak Arianto. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Iya, Selamat sore Pak Ramadan. salam sehat Pak. Kita tahu hari ini sidang baru saja usai dan saya ingin menggali sedikit insight bagaimana pendapat Anda dan analisa Anda. Kalau kita bicara mengenai jalannya sidang kasus ini, apakah ada hal-hal yang menurut Pak Arianto sendiri patut disoroti seperti itu? Kalau saya menyoroti ya kelihatannya apa yang digali Mhm, di hari ini ya, mhm, persidangan itu tadi kan cuma memusatkan kepada peralihan daripada CCTV yang kemudian dicopot, kemudian mau diperiksa sekali. Bagi saya itu, mohon maaf ya, mhm. sangat kurang penting banget itu. Kalau bagi saya sih yang penting itu Oke. obstruction of justice gitu kan, Mhm, mhm. itu pengerusakan jejak ataupun pengalihan penyidikan dan sebagainya, itu sebetulnya ya cuman dilacak aja di mana itu merusaknya, kemudian siapa yang merusak, kemudian siapa yang menghilangkan barang bukti, siapa yang mengedit, itu aja mestinya yang diperdalam. Tapi kalau bangsa siapa yang menyerahkan itu diserahkan pada siapa, saya pikir kalau itu bukti pendukung yang mestinya nggak usah digali terlalu dalam gitu. Oke. Karena kan waktunya itu memeriksa ini kan terbatas ya. Mhm. Padahal itu rangkaiannya kan masih banyak banget itu. Kalau untuk obstruction of justice ini kan orang yang terlibat aja kan 8 itu tadi. Baik, dengan kata lain bahwa kalau kita tahu Pak, saksi yang disebutkan juga kebetulan adalah seorang Mestinya pekerja. digali pada ini masing-masing perannya apa aja. Mhm, Ya, mhm, baik. halo? Ya, silakan Pak. Apa terputus tadi? Ya, silakan Pak Arianto, apa tadi? Boleh disampaikan lagi? Iya, ada bagi saya, menurut saya Mhm, ini tersangka obstruction of justice itu kan ada 8 atau berapa itu ya Pak. baik. Masing-masing itu kan peranannya sendiri-sendiri gitu ya. Mhm, Jadi kalau menurut hemat saya dicuplik saja daripada yang masing-masing itu perannya apa dan kemudian itu dimunculkan di dalam kesaksian gitu. Kalau seperti tadi misalnya yang disuruh ngambil kemudian nyerahkan kemudian itu kan masih nggak ada kaitannya dengan apa siapa yang merusak, mhm. kemudian bagaimana merusaknya itu. Jadi Oke. Jadi kalau tadi Pak saya pikir Arianto ya menyebutkan di awal bahwa ini tidak ya sidang hari ini agak tidak terlalu penting, itu pandangan yang iya, sah saja. Karena banyak juga yang menilai bahwa saksi yang dihadirkan adalah hari ini adalah saksi sekunder ya Pak. Jadi tidak melihat dan mendengar secara langsung peristiwa. Jadi bisa dikatakan hari iya, ini waste of time seperti itu, menghabiskan iya. waktu. Aha, Saya pikir itu nggak ah, penting banget, itu sayang waktunya untuk gali itu. oke. Ibarat kita mau tanya, kamu Mhm, dulu di pasar beli apa? mhm, Masa ditanya kamu berangkatnya jam berapa, oke. pakai sendal jepit atau pakai becak, itu kan itu nggak penting banget. Mestinya langsung aja. Aha, Yang di pasar itu kamu beli apa gitu. oke. Iya, sebenarnya kalau kita lihat memang beberapa kali ya dalam persidangan ini, tidak hanya hari ini, beberapa kali ada tanya jawab yang memang kita pun kadang mengernyitkan dahi ya Pak Arianto dengan pertanyaan, Iya, even jawaban pun gitu kan. Ini yang juga jadi pertanyaan kita. Tapi kalau kita lihat Pak, ada poin menarik hari ini ketika pegawai lepas dari Pak Ferdi Sambo ini menyebutkan bahwa Ferdi temperamen, terus hal-hal yang ini juga iya, langsung naik di sosial iya. media. Apakah ini juga poin ya Iya basa-basi itu. atau poin bukan basa-basi sebenarnya? Oh, Saya pikir kalau saya sih, oh. kalau saya yang jadi petugasnya sih nggak penting itu ditanya lah. Yang ditanya itu sekarang Pak itu berbuat apa, kamu Aha, ngelihat apa, itu aja mestinya. oke. Jadi kenapa mesti karakternya itu kemudian apa itu ditanya-tanya apakah pemarah apa enggak. Mau pemarah mau pemaaf, yang penting kan yang dikerjakan dia itu yang dijaksakan oleh jaksa itu ada buktinya kan gitu kan. Oke. Oke, kalau seandainya Pak tadi benar misalnya banyak yang menganggap bahwa hari ini tidak terlalu penting. Lalu apa sih sebenarnya yang ingin digali oleh pengadilan baik itu hakim dan juga JPU sebenarnya ketika akhirnya ya sudah menghadirkan saksi-saksi yang sekunder tadi. Iya. Kalau saya Hmm, pikir ya Pak ya, mhm, pengadilan itu kan sebetulnya kan ingin membuktikan apa yang dirangkum oleh penyidik ya. Suatu kejadian perkara kemudian dirangkum oleh penyidik, ini kira-kira kejelasan perkaranya begini,
kemudian oleh jaksa dipilah-pilah apakah kejelasan perkara itu memenuhi unsur pidana apa tidak, Baik. kemudian didakwakan di peradilan. Nah, itu hakim kan tinggal menggali sebetulnya itu apa yang didakwakan oleh jaksa itu dibuktikan apa tidak. Kalau melihat rumitnya perkara ini, kalau saya pikir mestinya kan dipilih-pilih mana yang sangat penting ya, yang langsung berkaitan kepada 6 orang itu, yang kan 6 orang itu perannya masing-masing kan ya, tidak sama-sama gitu. Nah itu mestinya yang digali itu. Kalau yang bangsa kecil-kecil remeh-temeh mengenai sifatnya Pak Sambo lah, kemudian siapa yang ngirim segala itu, saya kira nggak perlu diperdalam, buang-buang waktu. Gitu. Jadi yang harus kita juga highlight adalah mereka ini ya beberapa orang ini tidak melihat dan mendengar langsung ya Pak peristiwa di hari itu ya. Jadi ini sebenarnya satu poin yang harusnya dipertimbangkan oleh pengadilan ya ketika menghadirkan saksi, bahwa jangan sampai nanti mereka hanya saksi sekunder gitu ya, basa-basi yang kita tahu ini pasti akan panjang, dan kalau ini terlalu panjang dengan segala drama ya semua juga akan merasakan hal yang sama, lelah mengikuti persidangan ini. Nah lalu kalau kita bicara, saya khawatirnya gini Pak, saya khawatirnya nanti pas bangsa poin-poin yang penting, saksi yang betul-betul primer gitu ya, malah kurang waktu, malah nggak dihadirkan, jadi kan rugi dari untuk pembuktian daripada suatu kejadian yang semestinya ada itu, karena waktunya habis dibuang dengan perkara-perkara yang nggak penting informasinya gitu. Iya. Saya wajar kalau ada analisa seperti itu. Nah, Pak Haryanto, kalau kita bicara mengenai objektivitas dari saksi yang belakangan hadir ya, baik itu dari institusi yang sama dengan terdakwa, kalau kita lihat mereka ini, bagaimana Anda menakar objektivitas ini? Apakah tidak, ya kita tahu dari satu institusi yang sama, apakah berat sebelah kalau dari pandangan Anda? Kalau saya melihat objektivitas ini ya, kemarin ketika pada saksi-saksi yang diperiksa untuk perkara yang klaster yang untuk pembunuhan berencana itu ya, itu kebanyakan kan masing-masing masih tidak sesuai dengan keterangannya, kadang-kadang berubah-ubah gitu kan. Nah, itu selama ini kurang objektif itu ya, artinya itu belum memberikan keterangan yang sesungguhnya, karena saya pikir begini, itu ya kejadian itu sampai terjadi pembunuhan itu kan justru pada titik krusial di mana rekaman itu dibuktikan, itu kan nggak ada itu Pak. Jadi akhirnya tergantung kepada kesaksian. Nah kesaksiannya itu padahal kan orangnya orang dekat dengan Pak Sambo semua itu. Itu jadi susah untuk dan satu sama lain belum ada sinkronan gitu. Jadi disitulah hakim akan dihadapkan kepada pernyataan-pernyataan yang serba tidak sinkron gitu, dibutuhkan penggalian yang jeli gitu. Baik. Nah, itu kalau kemarin. Tapi kalau untuk obstruction of justice ini kan kasusnya kan Pak Sambo yang mengobstruction itu kan, yang merusak TKP itu kan Pak Sambo. Baik. Cuman dia memperalat saksi-saksi ini, disuruh ada yang terpaksa, ada yang setengah terpaksa. Nah sekarang kesaksiannya itu kalau mereka sendiri kelihatannya pasti akan mengurangi faktor kesalahannya dia kan gitu. Sedangkan kalau saksi-saksi yang lain netral itu, kalau yang sekunder itu kelihatannya sih kita apa adanya. Gitu. Baik, berarti dengan kata lain ya Pak Haryanto tidak menutup kemungkinan ada tadi kepentingan seperti relasi, ikatan emosional karena sesama anggota seperti itu. Iya, kalau itu otomatis Pak saya pikir ya. Antara Pak Sambo dengan pelaku-pelaku yang dipanggil itu kan semua kan loyalitas yang tinggi itu Pak ya. Jadi pasti ada rasa sungkannya dengan Pak Sambo, ada inner group in group feelingnya pasti ada gitu. Kemudian ada kepatuhan itu pasti tetap ada gitu. Jadi ya apalagi di situ kan dia berbuat karena terpaksa ya. Karena terpaksa, dan kemudian dia pasti akan menunjukkan bahwa saya ini berbuat bukan karena niatnya untuk itu kan. Jadi kebanyakan lebih meringankan dirinya sendiri gitu. Baik. Lalu kalau untuk obstruction of justice ya silakan Pak, lanjutkan. Ya, ini dua kejadian itu, apapun yang terjadi itu sebenarnya kan dadernya cuma satu kalau menurut saya, yang lain itu membantu, terpaksa membantu atau menyertai gitu. Posisinya cuma kayak gitu semua Pak. Jadi masing-masing di dalam memberikan kesaksian itu, kalau yang agak sedikit terlibat dia merasa ingin mencari bahwa dia itu tidak terlalu terlibat gitu. Tetapi kalau yang tidak tahu sama sekali,
itu masih bersandarnya kepada ayasa kan dari berdasarkan perintah gitu kan. Baik. Kalau tadi Anda menyebutkan Pak Arianto bahwa agak sulit ketika saksi-saksi ini memang Jadi dihadirkan. kira-kira itu ya karena posisi itu ya gitu tadi. Oke, Anda menyebutkan tadi bahwa agak sulit menggali keterangan ketika saksi-saksi ini masih memiliki tadi rasa sungkan ya, ikatan emosional seperti itu Pak Arianto. Lalu apa yang bisa pengadilan lakukan untuk ini agar mereka juga terlepas dari beban seperti itu agar ya kita pun mengerti paham bahwa mereka ingin lolos dari jeratan karena mereka juga ada di lingkaran ini. Apa yang harus pengadilan lakukan agar kita mendapatkan keterangan yang jernih tanpa adanya tekanan dari tadi ikatan emosional dan relasi? Ya, saya juga maklum lah dengan kesulitan hakim ya. Karena kasus ini walaupun simpel, sebetulnya kasus tunggal ini kasusnya Pak Sambo itu berbuat demikian, kemudian berusaha untuk menghilangkan jejak, itulah masalah yang bikin rumit, Pak. Karena event-event yang sangat penting yang menunjukkan di mana itu perbuatan itu dilakukan, kemudian kapan itu direncanakan, itu kan semuanya kan missing link itu, Pak. Tidak ada bukti-bukti aktual atau bukti-bukti otentik dari CCTV misalnya yang nggak bisa dibantahkan. Semuanya kan cuma dari saksi-saksi, itu dekat dengan Pak Sambo semua kan itu kan. Jadi di sini saya kira hakim mesti pandai-pandai menggali, mensinkronkan keterangan yang satu dengan yang lain. Tetapi karena waktunya terbatas ya, dibandingkan dengan banyaknya terdakwa dan saksi yang dihadirkan, mestinya dipilih Pak. Saksi yang kira-kira berbobot itulah digali di situ. Tapi kalau saksi-saksi yang masih jauh-jauh itu nggak usah diperdalam lah. Seperti Susi itu. Kayak gitu mesti bolak-balik ditanyain lagi. Berarti hanya untuk melibatkan si Kuat. Gitu. Susi tidak berbobot ya Pak? Itu berbobot, itu hanya untuk pelibatan si Kuat aja kan. Itu kan. Padahal si Kuat itu kan kaitannya hanya dengan motif. Baik. Motifnya apapun menurut saya nggak penting. Yang penting Pak Sambo udah bertanggung jawab. Sayalah bertanggung jawab, saya membunuh itu sudah jelas itu. Ini analisa kita nothing personal ya. Tadi kita sebutkan tadi misalnya ada berbobot tidak berbobot karena ini pun berdasarkan tadi pengalaman Pak Arianto juga. Nah satu Pak mungkin kalau tadi analisanya bahwa agak berat ketika memang saksi-saksi yang dihadirkan berasal dari grup Sambo seperti itu ya, institusi yang sama. Hal ini juga memicu kemarin ada narasi bahwa Joshua berkepribadian ganda, mengajak ke klub malam. Hal-hal ini sebenarnya di luar konteks. Tapi apakah ini Anda sendiri Pak Arianto mencium bahwa beberapa saksi ini memang tertekan atau memang berusaha sekuat mungkin agar keluar dari jeratan atau memang ya seperti itu adanya? Kalau mengenai itu ya saksi-saksi yang kemudian yang menerangkan latar belakang daripada itu si korbannya itu menurut saya itu si korban aja daripada alat, dia menjadi alat daripada masing-masing pihak untuk membuktikan kebenarannya. Ini sekarang ini tengah terjadi peperangan antara pihak korban yang ingin membantah bahwa korbannya itu adalah orang yang jahat, kemudian ini gitu kan, melawan dengan pihak pelaku. Pak Sambo sendiri kan mengatakan saya berbuat gini minta maaf, tapi saya berbuat gini karena anak Anda kan gitu kan. Nah disitulah strategi itulah sehingga sekarang saksi-saksi itu yang dekat dengan Pak Sambo ya semacam kayaknya digiring ke arah itu untuk menunjukkan bahwa si Pak Joshua itu ada cacatnya juga, sehingga mungkin itu akan membantu bisa meringankan tanggung jawab Pak Sambo itu gitu. Itu kira-kira polanya yang terjadi, pertempuran itu terjadinya kayak gitu kalau pandangan jadi, saya. Jadi dengan kata lain Pak Arianto di dalam perang ini ada perang lagi di dalamnya ya. Baik. Pak Arianto terima kasih sekali atas waktunya, sehat-sehat. Ini saya tahu Anda lagi beraktivitas di jalan, hati-hati Pak. Semoga sampai di tujuan dengan selamat. Nanti insya Allah kita punya kesempatan untuk ngobrol lagi. Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Terima kasih, salam sehat. Kami jeda terlebih dahulu, tetap di Breaking News MNC News.